Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita kembali sehingga kita bisa beraktivitas dan kita bisa memulai aktivitas kita dengan salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah salat subuh kita. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Kita kemarin terakhir pembahasan ini petunjuk yang keempat, yaitu tentang Shiratal Mustaqim, ini jalan yang lurus. Yang pertama kemarin telah kita sebutkan bahwasanya petunjuk untuk menuju Shiratal Mustaqim, hidayah petunjuk menuju Shiratal Mustaqim ini adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Maka kita sangat butuh minta kepada Allah petunjuk tersebut. Yang berikutnya sekarang yaitu ma huwa Shiratal Mustaqim. Apa sih Shiratal Mustaqim itu? Qala muallif hafidhahu ta'ala, As-Shiratal Mustaqim huwa at-tariq alladhi la wijaja fihi wala mailan wala inhirafa dzata yamin wala dzata shimal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad taraktukum 'alal bayda lailiha atau lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Shiratal Mustaqim adalah jalan yang tidak ada kebengkokan sedikit pun padanya, tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri, jadi jalan yang lurus. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang putih, malamnya seperti siangnya. Saking jelasnya, maka tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali dia akan binasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, ma huwa Shiratal Mustaqim? Apa itu Shiratal Mustaqim? Maka beliau menjawab, qala huwa tariqun tarakana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi wa akhirihi fil jannah wa ala jambatai at-tariq ala yaminihi wa an shimalihi jawadun. Maka beliau menjawab, Shiratal Mustaqim adalah sebuah jalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini untuk kita di awalnya dan akhirnya itu berada di surga. Dan di antara dua sisi jalan itu, dari samping kanan dan juga samping kirinya, ini apa? Jawadun. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW jalan ini dengan suatu perumpamaan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW untuk para sahabat. Maka beliau menggaris suatu garis yang besar, kemudian di sebelah kanan dan kirinya beliau menggaris dengan garis-garis yang kecil di sebelah kanan dan juga kirinya. Membuat garis besar, kemudian kanan di sebelah kanan buat dua garis, dan kirinya juga dua garis. Kemudian beliau meletakkan tangan beliau
di garis yang hitam yang tengah. Faqala hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Sematala hadhil ayah wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Kemudian beliau membaca ayat ini, itu dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia dan janganlah kalian mengikuti subul, itu jalan-jalan sempalan, jalan-jalan yang menyimpang yang akan bisa menyebabkan kalian bercerai-berai jauh dari jalannya, dari jalan yang Allah yang lurus tersebut. Lianna syaitana jalisun lil abdi fi tariqihil mustaqim yuridu ay ya'khudha bihi dzata yamin wa dzata simal. Karena setan ini duduk dia mengintai hamba, seorang hamba di jalan yang lurus ini. Setan ingin untuk mengambil atau memegang manusia itu disimpangkan ke arah kanan atau ke arah kiri supaya nyimpang dari jalan yang lurus ini. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan mengatakan situ, fa bima akhwaitani, maka karena sebab engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan, kata setan, aku akan duduk untuk mereka, yang mengintai mereka para hamba ini, yaitu siratal mustaqim, yaitu di jalanmu yang lurus. Kemudian kata setan, aku akan datang kepada mereka dari depan mereka, dari arah depan mereka, dan dari belakang mereka, dan dari arah kanan mereka, dan dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Nah, di akhir ayat ini setan mengatakan wala tajidu, dan engkau tidak mendapati sebagian besar mereka itu bersyukur. Memang banyak orang yang tidak bersyukur. Sedikit di antara hamba Allah ini yang bersyukur. Ini setan. Maka kita itu punya musuh. Ya jelas setan itu musuh bagi manusia yang tidak kelihatan, yang senantiasa menghadang manusia dari mana saja, dari depan, belakang, sampai kanan, sampai kiri. Ini. Oleh karena itu, qala sallallahu di dalam hadis Sabrah bin Abi Faqih, inna syaitana qa'ada li bani Adam bi atrukihi. Sebenarnya setan itu duduk ya untuk mengintai anak Adam ini bi atrukihi, di jalan-jalan yang dilalui oleh anak Adam tersebut dari manusia. Maksudnya ada setiap jalan yang dilalui oleh anak Adam, maka setan duduk di situ menginginkan agar manusia yang lewat situ bisa dipalingkan oleh setan, memalingkan dari kebenaran, memalingkan dari petunjuk yang benar, diselewengkan, disimpangkan. Qala summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tadi. Kemudian sungguh kata setan, aku benar-benar akan datang kepada mereka, mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari kiri mereka, dan
engkau tidak akan mendapatkan sebagian besar mereka atau kebanyakan mereka bersyukur. Aktsarul khalqi matu alal kufr billah wa ala adami syukri lillahi subhanahu wa ta'ala. Banyak makhluk yang mati di atas kekufuran kepada Allah dan tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma aktsarun nasi walau kharasta bi mu'minin. Dan tidaklah sebagian manusia walaupun engkau sangat menginginkan itu, tidaklah sebagian besar mereka itu beriman. Ini gambaran yang diberikan. Maka ini menjadikan kita tentunya lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya memang kita enggak melihat setan. Setan bisa melihat kita, dan itu musuh bagi kita, dan setan senantiasa mengintai kita. Ada yang dijadikan sangat senang dengan dunia sehingga lupa akhiratnya. Ada yang suka tenggelamkan dengan dalam maksiatnya. Ini setan senantiasa mengintai manusia. Dan di sana juga ada perumpamaan yang lain yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan jalan Allah yang lurus ini. Yani An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala daraballahu mathalan siratan mustaqima wa ala jambatai as-sirat surani fihima abwabun mufattahatun wa 'alal abwabi suturun murkhatun wa 'ala babis sirat da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'a wa la tata'arraju wa da'in yad'u min fawqis sirat fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qala waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu wa siratu al-islamu wa surani hududullah wal abwab al-mufattahah maharimullah wa dzalika da'i ala ra'si sirat kitabullah wa da'i min fawqi sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslimin. Jadi di sini beliau membuat perumpamaan. Perumpamaan di sini ini Allah Subhanahu wa taala beliau sebutkan, Rasul menjelaskan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan jalan yang lurus. Ya, di atas jalan tersebut atau di dua sisi jalan tersebut ada suroni, dua pagar. Fihi ma'abwabun mufattahah, padanya ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang terbuka. Dan di atas pintu-pintu itu ada semacam kelambu. Jadi sater, kain yang menutupinya. Pintu, ya kan, ada pintu, ada selambunya, enggak ada pintunya. Pintu maksudnya pintu masuk ya. Semacam ini enggak ada pintunya tapi hanya ditutup selambu. Jadi ini
gampang untuk dimasuki kan itu kan. Kemudian wa ala babu sirat da'in yaqulu, dan di depan pintu itu ada penyeru yang mengatakan, wahai manusia, udkhulu sirata jami'a, masuklah kalian semua ke dalam sirat. Sirat itu seluruhnya. Wala tata'arraju, dan di sana ada juga penyeru yang menyerukan dari atas sirat. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qala waihak, apabila ia ingin membuka pintu tersebut, maka ia mengatakan, celaka engkau, janganlah kamu buka itu, karena sesungguhnya jika engkau membukanya, kamu akan masuk terperosok ke dalamnya. Dan sirat ini adalah Islam dan surani, jadi dua pagar itu adalah hududullah, batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa dzalika da'i, dan penyeru yang ada di atas sirat itu adalah kitabullah kitab Allah, dan penyeru yang ada min fauqi sirat, penyeru yang ada di ra'si sirat, kepala sirat, di pokok, di ujungnya, ini adalah kitabullah. Penyeru yang ada di atas sirat itu adalah wa'idullah, yaitu penasihat dari Allah yang ada di hati setiap muslim. Nah, di dalam hati setiap muslim itu kan ada penasihat-penasihat, maksudnya pengingat, memberi peringatan kepada kita terhadap kebaikan-kebaikan. Nah, ini ad-da'i min fawqis sirat. Ini adalah wa'idun ja'alallahu munabbihan lil muslim, yaitu wa'id itu pemberi nasihat, pengingat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk mengingatkan seorang muslim yang ada di dalam hatinya, yang mencegah seorang muslim itu dari melakukan yang haram dalam hati kita. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang haram, mesti ada yang mengingat. Orang misalkan mau melanggar sesuatu, jangan dilakukan, ini haram, jangan dilakukan, ini maksiat. Mesti di dalam hati seorang muslim itu ada semacam itu. Maka wahadzal wa'id, jadi pengingat ini atau memberi nasihat ini terkadang ini bisa rusak apabila manusia ini melanggar hal-hal yang diharamkan. Jadi hati ini ketika dinodai oleh hal-hal yang maksiat, ini kadang bisa menjadi rusak, sehingga dia tidak bisa mengenali yang baik dan tidak akan mengingkari yang mungkar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidaklah demikian, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, akan tetapi telah mengotori hati mereka yaitu apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya adalah yaitu akan menutupi hati mereka, yaitu maksiat dan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia ini akan bisa menutup hatinya, sehingga kebaikan tidak dikenali sebagai kebaikan, kemaksiatan tidak diingkari. Ini karena dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini ketika orang melakukan dosa dan kesalahan tidak segera bertaubat. Satu kesalahan, satu dosa, enjoy aja, masih tenang aja, kemudian jatuh dalam dua dosa, dua maksiat, dan semakin banyak. Perhatikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktah sauda
fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila melakukan kesalahan maka akan terdetik ada noda di dalam hatinya, yaitu noda hitam. Apabila dia meninggalkan dosa kesalahan itu, dia beristighfar dan bertaubat, maka akan jernih kembali hatinya, mengkilat kembali hatinya. Dan jika dia mengulanginya, maka akan bertambah hitam pada hatinya itu. Sampai akhirnya dirinya. Jadi noda itu semakin besar hingga akhirnya menutupi hatinya gitu. Itulah ron yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, kalla barona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi maksiat dan dosa ketika tidak segera kita itu bertaubat dan beristighfar darinya, bahkan dia semakin tenggelam orang itu dalam maksiat dan dosa, semakin banyak dosa dan maksiatnya, hatinya akan tertutup dengannya. Ini bahayanya orang yang tenggelam di dalam dosa, apalagi orang yang melakukan dosa dan kesalahan tidak merasa kalau dia itu melakukan dosa dan kesalahan. Semakin tenggelam di dalam dosa dan maksiatnya. Nah, yang menjadi syahid di sini bahwasanya ini adalah perumpamaan yang bagus untuk menjelaskan jalan yang lurus yang dia jadikan perumpamaan, yaitu apa? Lil Islam. Ja'ala masalan lil Islam. Jalan yang lurus ya Islam. Yaitu jalan yang lurus dan di sana di dua sisinya ada dinding. Ada dua dinding, yaitu hal itu merupakan hududullah, hukum-hukum Allah, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang ia merupakan syariat Allah yang Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bisa tetap istiqomah di atasnya dan tidak melanggar atau melampaui batasan-batasan tersebut. Kama qala ta'ala tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan hukum-hukum Allah, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampauinya, melanggarnya. Dan pintu-pintu yang ditutup oleh satar, semacam satar kain yang dipanjangkan, yang akan bisa menyebabkan orang yang masuk di dalamnya untuk jatuh di dalam hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan hukum Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Hal-hal yang diharamkan. Maka dimaksudkan hudud yang kedua ini adalah janganlah kamu mendekatinya, adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Janganlah kamu mendekatinya. Janganlah kamu mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang pertama, yang sebelumnya tadi, yang dimaksudkan hudud yaitu apa yang disyariatkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibolehkan oleh Allah untuk para hambanya, agar seorang hamba tidak melewati dari apa yang telah dibolehkan. Qala alal abwabi sutur. Dan disebutkan di atas pintu-pintu itu ada satar, penutup. Yaitu di atas pintu-pintu itu yang
pintu ini bisa mengantarkan kepada hal yang haram. Itu terdapat penutup, semacam selambu lah ya, penutup yang di situ tidak ada kuncinya. Ya, bayangan kita kalau itu ada suatu ruangan, ada pintu, itu maksudnya tempat masuk, kemudian hanya ditutup selambu saja, itu kan lebih mudah untuk masuk ke dalamnya daripada ada pintu yang dikunci. Kalau tidak ada pintu yang dikunci, untuk masuk harus membuka kunci itu. Tapi ini enggak ada pintu yang tertutup, tidak tertutup dan tidak terkunci. Maka tidak butuh sesuatu yang berat untuk bisa masuk ke dalamnya. Wa hadza fihi anna ad-dukhul ila al-haram la yahtaju ila waqtin katsiran aw juhdin kabirin. Ini menunjukkan bahwasanya untuk masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan itu tidak membutuhkan waktu yang banyak dan juga tidak membutuhkan juhdin kabir. Jadi usaha atau upaya yang sangat besar. Apa maksudnya? Orang itu mau melakukan perbuatan yang haram dan dosa itu kan gampang. Ya kan? Gampang sekali itu. Karena situ tidak ada tadi semacam kuncinya, masuk ke situ gampang, mudah sekali. Maka harus lebih waspada. Sebagaimana di dunia ini ada siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Yutlabu minal ibad as-sair alaihi, di mana seorang hamba, para hamba dituntut untuk bisa meniti jalan yang lurus tersebut di dunia ini. Maka sungguhnya di depan mereka di hari kiamat itu pun ada jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang ditegakkan di atas, jadi neraka jahanam, dan semua makhluk dituntut untuk melewatinya, untuk berjalan di atasnya. Qala ta'ala wa im minkum illa wariduha, ay jahannam kana ala rabbi hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadaru dzalimina fiha jisiyya. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah di antara kalian kecuali pasti akan mendatanginya, yaitu neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jisiyya. Ya, adalah menjadi ketetapan bagi Rabbmu, maqdiyah, sesuatu yang telah ditetapkan. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang yang zalim fiha jisiyah. Orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tariq ila jannah innama huwa ala hadas sirat. Jadi jalan menuju surga sesungguhnya adalah di atas sirat ini, yaitu sirat yang lebih adaku minas sya'ar, lebih lembut daripada rambut, yang yunsabu alamati jahannam, ditegakkan di atas jahannam. Wa naruha min tahtin nas taladha wa tatadarram wa yatlubu minan nasi as-sair, atau yudlabu minan nasi as-sairu ala hada sirat. Wa qad aqsama Allahu ala dzalika wa in minkum illa wariduha fala budda minas sairi ala hada siratil mustaqim ala matni jahannam. Dan naruha, neraka, api dari neraka itu berada di bawah manusia yang menyambar-nyambar. Sementara manusia mesti harus melewati sirat tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas hal itu, wa im minkum illa wariduha,
dan tidak ada di antara kalian pasti akan melewatinya, yang mendatanginya. Jadi mesti akan lewat di atas siratal mustaqim tersebut, alamatni jahannam, di atas neraka jahannam. Wal muslim ala yakinin minal murur, seorang muslim ini yakin akan bisa melewatinya, akan tetapi fisakin minan najat. Seorang muslim mesti akan melewatinya, yakin akan melewatinya, akan tetapi masih diragukan apakah bisa selamat apa tidak, macam-macam orang sesuai dengan amal perbuatannya. Allah Jalla wa Ala telah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka itulah orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang mendapatkan kejayaan. Maka orang yang hakikatnya orang yang mendapatkan fauzan azima, yaitu kesuksesan yang besar, keuntungan yang besar adalah apabila orang itu telah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau hanya sekedar di dunia ini belum sukses yang sebenarnya. Kan tapi hakikat orang itu yang mendapat kesuksesan, keberuntungan yang sesungguhnya adalah apabila orang itu telah dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang melalaikan. Maka seorang muslim tidak tahu apakah dia termasuk orang-orang yang selamat, diselamatkan dari api neraka, ataukah bukan termasuk mereka. Lidzalika yambagi ala abdi ay yuhafidhu ala sayri ala siratal mustaqim allati huwa dinullahi dinul Islam wa adamul inhirafi inda dzatil yamini wa dzatis simal. Atau dzatal yamini wa dzatis simal. Ini yang penting. Oleh karena itu, seyogyanya wajib bagi setiap hamba kita semuanya untuk berusaha agar tetap bisa menjaga dirinya, tetap bisa berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus ini, yaitu agama Allah, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Bagaimana dia tetap berupaya untuk bisa istiqomah di atas ajaran Islam, di atas agama Allah, di atas ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyimpang baik ke arah kanan atau ke arah kiri di dunia ini. Karena ini berkaitan dengan nanti kehidupannya di akhirat. Allah Ta'ala telah berfirman, Innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tetap istiqomah, maka fala khaufun 'alaihim, istiqomah di atas itu, di atas keimanan kepada Allah, istiqomah tetap di atas ajaran Allah, di atas agama Allah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak pula mereka bersedih hati. Maka summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, yaitu tidak menoleh kanan kiri kayak musang tolah-toleh, tapi tetap istiqomah di atas jalan tersebut. Bimakna anahum sabituna fi sayrihim ala siratilahil mustaqim fid dunya. Bermakna mereka ini sabat, kokoh, tegar di atas yakni apa? Siratullah al-mustaqim, di atas siratul mustaqim tersebut ketika di dunia. Maka ini kita
butuh berdoa untuk kepada Allah, senantiasa minta pada Allah untuk tetap bisa dikokohkan, ditegarkan, dikuatkan tetap di atas jalan yang lurus tersebut. Fayusabbituhum rabbuhum ala siratal mustaqim alladhi yunsabu alamati jahannam yaumil qiyamah, sehingga nanti Tuhan mereka ini Allah Ta'ala akan mengokohkan dia ketika melewati sirat mustaqim di hari kiamat, di atas jahanam. Maka di sini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk mumpung kita masih bisa, masih hidup, diberi kesempatan di dunia untuk bisa tetap istiqomah, tetap tegar di atas jalan yang lurus ini. Dan memang banyak halangan, banyak rintangan, karena ujungnya untuk masuk surga ini adalah suatu yang sangat mahal gitu, sangat mulia. Maka tidaklah dengan nyantai santai, kan tapi dengan tadi berupaya bagaimana untuk bisa tegar, di atas jalan yang lurus ini. Maka hendaknya kita mengetahui apa penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seseorang untuk berjalan di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus tersebut. Maka bagian yang ketiga masih terkait dengan siratal mustaqim adalah awaik as-sair ala siratal mustaqim. Dan ketiga di sini adalah penghalang-penghalang perjalanan di atas siratal mustaqim. Qala mu'allif yambaghi an ta'lam ayyuhas sa'ir ala hadha sirat anna amamaka awaik ta'uku sayraka ala hadha sirat wa taqta'uka anil mudiyyi fihi wa hiya tahdidan salasa awaik. Ja'a fi suratil Fatihah nafsiha hidayatun azimah wa dalalatun mubarakah litahsili sabil aminah linajati minha wa hiya awaik nabbaha 'alaiha ahlul ilm katsiran wa khaddarun nas minal wuqu'i fiha wa hiya ala maratibiha fil khuturati. Al-aik al-awwal aik as-syirk billahi ta'ala, aik as-sani aik al-bid'ah, aik as-salis aik al-maksiyah. Maka seyogyanya Anda wahai orang yang berjalan di atas jalan yang lurus itu, seyogyanya mengetahui bahwasanya di depan Anda ini ada penghalang-penghalang yang akan bisa menghalangi perjalanan Anda di atas jalan yang lurus ini. Bahkan bisa memotong, menghentikan Anda dari berjalan di atasnya. Yaitu sana ada 3 penghalang yang pokok. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu sendiri sudah ada petunjuk-petunjuk yang sangat agung, yang penuh berkah untuk bisa mendapatkan jalan yang aman dan selamat. Ini dari penghalang-penghalang itu. Yaitu penghalang-penghalang yang telah diingatkan oleh para ahlul ilm. Sering diingatkan jika mereka mengingatkan manusia ini untuk supaya tidak terperosok di dalamnya. Dan intinya ada 3 yang pokok. Yang pertama, penghalang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bid'ah, hal-hal yang baru dalam masalah agama. Yang ketiga adalah penghalang maksiat. Penghalang maksiat, kemaksiatan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, tadi khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan
summa qala hadza sabilullah, summa khattan khututan an yaminihi wa an shimalihi, summa qala hadhihi subulun mutafarriqah ala kulli sabilin minha syaitonun yad'u ilaih, summa qara'a wa hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah membuat garis untuk kita, untuk kami. Kemudian beliau mengatakan ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat goresan garis di semacam tadi ya, di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian dia mengatakan ini adalah jalan-jalan yang mutafarriqah, jalan-jalan yang bercerai-berai, yang banyak, ajaran-ajaran yang nyimpang. Di atas setiap atau ada pada setiap jalan yang menyimpang ini terdapat apa? Setan yang menyeru manusia, mengajak manusia kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqimah, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang nyimpang, yang melenceng. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan menyebabkan kalian jauh bercerai-berai dari jalan Allah. Maka jalan-jalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari 3 hal. Yang pertama, mungkin itu adalah jalan yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan kepada Allah. Jalan yang mengantarkan manusia kepada perbuatan syirik kepada Allah. Atau jalan yang menjadikan manusia, mengantarkan manusia kepada bid'ah di dalam agama Allah, atau jalan yang akan mengantarkan manusia kepada maksiat dan dosa-dosa. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya sesuatu yang paling disukai dan disenangi oleh setan, dan yang paling utama bagi setan adalah kiranya manusia itu bisa masuk, terjatuh di dalam kesyirikan. Karena syirik ini dosa yang paling besar. Ketika manusia mati di atas kesyirikan, maka Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian jika dia tidak mampu menjatuhkan seorang ke dalam kesyirikan, maka dengan bid'ah dalam agama. Dan jika dia pun tidak mampu untuk menjatuhkan manusia ke dalam bid'ah, maka dengan maksiat. Kemudian berikutnya terus bertingkat ke berikutnya dan berikutnya. Karena itu bertingkat-tingkat, ke berikutnya dan berikutnya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di sebagian kitab beliau bahwasanya apa yang diinginkan oleh setan untuk dia dapatkan dari manusia ini ada 7 perkara, 7 langkah, 7 perkara. Yang dia mulai dari yang pertama, yang paling pertama, dan kemudian berikutnya dan berikutnya. Jika dia sudah bisa mendapatkan, menjatuhkan manusia melalui jalan yang pertama, ya sudah, yang paling agung. Jika tidak, maka ke tahapan yang di bawahnya, kemudian di bawahnya dan di bawahnya, berikutnya dan berikutnya. Maka fa wa awalan yuridu minal insani asyirk billah jalla wa ala. Maka yang pertama kali setan menginginkan dari manusia yaitu apa? Kesyirikan kepada Allah jalla wa ala, agar dia berbuat syirik kepada Allah jalla wa ala. Ini yang pertama. Berbuat syirik kepada Allah jalla wa ala. Jika tidak mampu, maka setan ingin menjatuhkan ke dalam ini apa? Bid'ah. Karena bid'ah lebih disukai oleh setan daripada maksiat. Kenapa?
Karena pelaku bid'ah biasanya mengira dirinya itu di atas kebaikan. Dia merasa baik, merasa di atas kebaikan dan tidak merasa di atas kesalahan, padahal dia di atas bid'ahnya itu. Apabila dikatakan kepadanya, jadi sesungguhnya misalkan apa yang Anda lakukan ini kurang bagus, kurang tepat atau salah, maka dia tidak akan menerima karena dia merasa di atas kebenaran. Sementara maksiat, pelaku maksiat, minum khamr kan maksiat, zina maksiat. Apabila diberikan nasihat dari kemaksiatannya, biasanya orang yang pelaku maksiat dia merasa memang bersalah. Iya, memang salah. Ini tidak boleh, kan gitu. Dia merasa melakukan dosa. Oleh karena itu mungkin bisa jadi orang yang melakukan maksiat ketika diingatkan mengatakan, ya tolong doakan, berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuni aku. Semoga Allah mengampuni dosaku. Akan tapi orang yang melakukan bid'ah ini terkadang tidaklah bisa menerima dan tidak ridho, tidak mau menerima ketika dikatakan yaitu salah, kecuali jika Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya dan memberikan kelapangan pada dadanya untuk menerima kebaikan. Oleh karena itu, qala sallam, innallaha hajaba taubah an sahibi kulli bid'ah. Sungguhnya Allah yang menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Dan dosa-dosa setelah itu kan melakukan dosa ya. Enggak bisa bid'ah, jatuhkan ke maksiat. Dosa-dosa ini terbagi, ada dosa-dosa kecil dan juga ada dosa-dosa besar. Allah Ta'ala telah berfirman, wa kullu shaghiri wa kabiri mustatar. Jadi setiap dosa kecil dan besar ini mustatar ay maktub alal abad, tercatat atas hamba yang tertulis pada lembaran amal-amal mereka pada hari di mana mereka berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhimu rabbuka ahada. Ayat ini sering kita baca di dalam surat Al-Kahfi. Jadi mereka mengatakan, aduhai celakanya kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali ahsuha, semua dicatat di situ, ada di situ. Dan mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan di dunia itu ada di situ. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidaklah berbuat zalim kepada seorang pun. Maka jika setan tidak mampu menjatuhkan seorang hamba di dalam dosa-dosa besar, dia berupaya untuk menjatuhkan manusia di dalam dosa-dosa kecil. Dan jika tidak mampu menjatuhkan seorang hamba ke dalam dosa-dosa kecil, setan akan tetap berusaha untuk menyibukkan seorang hamba dengan perkara-perkara yang mubah. Dia banyak melakukan hal yang boleh sehingga tidak sempat melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah. Jika dia pun tidak mampu menjatuhkan seorang hamba ke dalam hal itu, dia akan berpindah ke tingkatan yang keenam, yaitu menyibukkan dengan perkara-perkara yang nilainya sedikit sehingga tidak bisa melakukan perkara-perkara yang pahalanya lebih besar. Maka sesungguhnya agama Allah dan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu bertingkat-tingkat. Kama qala ta'ala, kama qala salam, al-imanu bid'un wa sab'una subah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adna imatatul adza anit thariq. Iman itu ada 70 sekian cabang, yang paling utama ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan apabila dia mampu pun dia dia itu tidak mampu untuk
menjatuhkan ke dalam tingkatan yang keenam ini, maka ia berpindah ke tingkatan yang ketujuh, yaitu yang seorang tidak akan selamat darinya. Seandainya ia selamat, tentulah Rasulullah selamat darinya. Yaitu apa? Setan akan menggerakkan tentara-tentaranya untuk menyakiti orang tersebut. Untuk menyakiti orang tersebut, yaitu berupa memberikan adza, cobaan. Dalam rangka ketika orang itu melakukan ketaatan diberikan cobaan adza di dunia ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk saling berwasiat untuk dia bisa tetap sabar. Ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh dan saling berwasiat untuk bisa tetap menetapi kebenaran dan juga untuk bisa saling bisa saling sabar. Tapi sebentar sampai di sini. Apa yang bisa kita berikan, semoga ini memberikan faedah bagi kita dan ini menjadikan faedah di hari pagi ini. Berarti kita hendaknya berupaya selain berdoa minta hidayah, berupaya untuk bisa tetap istiqomah untuk menguatkan itu, dan di antaranya ada dengan tetap terus menuntut ilmu, menambah keilmuan kita, yaitu dengan banyak mengkaji dan membaca dan memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, dan juga bisa berupaya untuk mengamalkannya. Naktabi bihada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.